Kunci sukses yang pertama, Anda wajib punya yang namanya impian, Bapak Ibu. Yang kedua, keyakinan diri, perubahan pola berpikir, dan sarana dan tempat dan waktu yang tepat. Yang pertama adalah kunci sukses yang harus kita miliki adalah impian, Bapak Ibu. Kenapa kita harus punya impian? Di dalam proses menggapai sebuah tujuan, kita harus tetapkan sebuah impian, Bapak Ibu. Impian itu ibaratnya batas akhir apa sih yang mau kita tuju gitu. Contoh, Anda pulang dari sini bermimpi, punya impian, pulang dari tempat ini saya pengen bisa presentasi sehari 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Karena saya dapat ilmu untuk bagaimana cara saya presentasi. Pulang dari tempat ini saya mau bisa ngebina mitra-mitra saya supaya mereka juga berbonus. Anda harus punya impian. Lalu impian target jangka pendek. Wah, saya punya adik masih sekolah, kasihan ke sekolah jalan kaki. Saya harus beliin adik saya motor. Berapa lama? Pokoknya 3 bulan lagi saya harus beli motor buat adik saya. Paling lama 3 bulan lagi. Walaupun 3 bulan di PTBS untuk beli motor kelamaan, Bapak Ibu. Saya harus bisa beli mobil supaya anak istri saya nggak kehujanan. Anda harus punya impian, punya target. Karena kalau kita tidak punya impian, ibarat naik motor, keliling-keliling bensinnya lama-lama habis. Paham ya? Jadi jangan sampai saya pun datang ke tempat ini punya impian. Impian saya apa? Saya pengen punya keluarga baru, punya aura baru, punya semangat baru supaya saya bisa raih impian-impian saya yang selanjutnya. Artinya impian ini adalah hal utama untuk kita bisa meraih sukses. Di PTBS ada peluangnya buat dapetin motor cash nggak? Ada. Buat dapetin mobil cash ada? Dapetin rumah cash? Artinya peluangnya sebetulnya ada nggak? Ada. Yang jadi pertanyaannya, Anda berani ngimpiin itu atau enggak? Waduh, saya mah kayaknya. Nah, jangan lagi, balik lagi. Jangan sampai menjustifikasi diri Anda adalah orang yang tidak mampu. Bapak nih Pak, misalnya sama saya diledekin, marah nggak Pak? Wah, Bapak mah inilah begini, marah nggak Pak? Marah. Diledekin orang aja marah, masa kita ngeledek diri kita sendiri? Betul ya? Anda diledek orang aja nggak terima, masa meledek diri sendiri, betul nggak? Artinya kita harus berani meraih impian tersebut. Yang kedua, Anda harus punya keyakinan diri. Nggak ada lagi tadi yang menye-menye, betul ya? Melenoi-melenoi, ya, walaupun Anda habis nangis terharu, Anda harus nangis bahagia nantinya. Ya, nggak ada lagi yang ditanya sama calon mitra, bisnis apa? MLM, nggak ada. Kalau saya ditanya, bisnis MLM ya? Saya jawab apa? Iya. Emang kenapa? Wah, MLM mah begini-begini, beda, saya bilang. Beda ini mah. Emang apa bedanya? Pokoknya mah beda. Ya kan? Orang juga nanya, emang bedana naon? Pokoknya mah beda. Kalau Anda udah punya keyakinan diri, orang itu akan ikut yakin sama Anda. Nih, percaya nih ya. Siapa yang gabung di sini nggak ada yang ngajak tapi tiba-tiba gabung gara-gara video TikTok, video apa, ada nggak? Angkat tangan nih, kita lihat nih. Coba lihat sama Bapak Ibu, lihat. Angkat tangan. Yang gabung nggak ada yang ngajak, tapi Anda yang malah menawarkan diri untuk gabung. Lihat, angkat tangan. Ada? Ada, oke. Nih, artinya apa? Orang yang bergabung di bisnis ini terkadang bukan karena materi 1,67 miliar, motor cash, mobil cash, rumah cash, bukan. Tapi ngelihat siapa orang yang ngajak. Karena orang yang di video wajahnya meyakinkan. Jadi buat meyakinkan itu nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, tapi ada aura yang keluar, aura yakin, betul nggak? Karena lihat orang yang ada di video yakin, akhirnya Anda nanya, betul nggak? Kang, gimana cara gabungnya, betul? Ataupun Anda yang ada yang ngajak nih, siapa yang gabung di bisnis ini ada yang ngajak, ada yang ngajakin, benar? Ayo saya ada bisnis bagus nih, gitu. Siapa ada? Boleh angkat tangan, diajak ya. Siapa yang ngajak? Sebelahnya, kenapa mau gabung? Kenal nggak sama temennya? Kenal. Kalau saya yang ngajak udah pasti gabung belum? Belum tentu. Berarti temennya meyakinkan. Coba lihat wajah teman yang ngajaknya. Kalau kita yakin, ketika kita sampaikan sama orang, orang juga akan yakin sama kita.
Tapi kalau kitanya nggak percaya diri, teman kita gimana mau yakin sama perusahaannya? Kita aja nggak yakin sama diri sendiri. Betul nggak? Jadi bagaimana Pak cara ngeyakinin orang? Ya yakin dulu sama diri Anda. Kalau Andanya nggak yakin sama diri sendiri, gimana mau mentransferkan keyakinan? Betul ya? Harus yakin. Yang ketiga, Anda harus ada perubahan pola berpikir dan pola bertindak. Pola berpikir, pola bertindaknya harus berubah. Kalau kita lakukan hal yang sama seperti yang mentor-mentor kita lakukan, maka kita akan dapatkan hal yang sama seperti apa yang mentor kita dapatkan. Kita perhatiin nih, Kang Risyana bangun tidur jam berapa ya Kang Risyana? Oh jam 7 pagi. Habis itu ngapain? Oh bikin konten. Oh ngontakin mitra-mitra. Oh ngontakin teman-temannya. Nah kita kayak begitu nggak? Kalau kita nggak melakukan hal yang sama, ya wajar hasil kita pun berbeda. Lalu yang terakhir adalah Anda harus punya sarana, tempat, dan waktu yang tepat. Makanya dari keempat ini semua saya simpulkan, sukses itu datang bukan kepada orang yang pintar, bukan datang orang yang cerdas. Kan banyak orang bilang orang bodoh kalah sama orang pintar, orang pintar kalah sama orang cerdas, orang cerdas masih kalah sama orang beruntung, Bapak Ibu. Kebetulan aja ini mah kebetulan, walaupun saya nggak percaya yang namanya kebetulan. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Cina, Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya punya hobi saya jalan-jalan. Jadi kan ada pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, saya ke Cina. Ngapain belajar? Saya liatin orang-orang di sana, gila saya bilang. Pantesan ini negara super duper maju. Kalau saya boleh cerita sama Bapak Ibu, saya ada nginep di salah satu hotel di sana, ya nginep di salah satu hotel. Lalu saya lagi turun nih ke bawah, ke lobi gitu. Saya tanya sama orang yang ada di hotel, mau pakai bahasa Cina apa pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia ya, soalnya saya nggak bisa bahasa Cina. Bu, saya bilang. Saya mau ke tempat anu, saya mau ke Bayun, saya bilang. Saya harus pakai apa? Oh Pak, Bapak mau ke Bayun, sini Pak duduk dulu. Suruh duduk. Bapak mau ke Bayun mau beli apa? Saya pengen shopping ini. Oh gitu, ya udah Bapak duduk di sini, saya teleponin teman saya. Biar teman saya nganterin Bapak. Oh nggak usah repot-repot, nggak apa-apa Pak. Saya teleponin teman saya. Telepon temannya, nih how yang cuma nggak ngerti saya. Tiba-tiba dikasihin ke teleponnya ke saya ya, hai, ya, saya bilang gitu doang ya. Bisanya gitu doang saya. Abis itu ditanyain lagi, Bapak mau ke Bayun pakai apa? Bagusnya pakai apa? Udah Pak, saya cariin mobil aja. Bapak tunggu sini, mobilnya nanti datang. Oh, tapi nanti saya mau berangkatnya abis makan siang. Bapak mau makan apa? Yang bisa dimakan, saya bilang. Masa nggak bisa dimakan, ya kan? Yang bisa dimakan. Oh ya ini ada resto di depan, dianterin ke restonya. Habis itu dia ambilin buku menu, dia kasihin ke saya. Silakan Pak pilih makanannya. Saya pilih makanannya. Saya mau ini. Dipanggilin waitersnya sama dia. Sini kata. Waitersnya datang, nyatetin makanan saya, diambil buku menunya, dia masih nunggu berdiri di sebelah saya. Bapak butuh apa lagi? Bapak mau kemana lagi? Bapak udah kesini belum? Di sini ada ini tempat hiburannya, di sini ada tempat ini tempat wisatanya. Besok rencananya kemana Pak? Oh belum ada rencana. Sampai akhirnya makanannya datang, Pak saya pamit dulu, kalau butuh apa-apa panggil saya lagi kata dia. Pergi. Beres saya makan, akhirnya saya ke resepsionis, nanya itu siapa? Ternyata itu manajer hotelnya. Saya bilang, gila sekelas manajer hotel ngelayanin pertanyaan cuman gara-gara saya mau ke sini kemana. Di situ saya belajar luar biasa manusia di sini. Saya bilang, melayani dari A sampai Z, walaupun nggak dapat duit dia, betul nggak? Nggak dapat duit tuh orang, nggak saya bayar, saya kasih tipping. Artinya saya bilang, wah ini kalau saya terapin ke mitra-mitra, saya terapin ke diri saya buat servis mitra-mitra saya, ini pasti meledak ini jaringan. Dia tidak berpikir bisa dapat apa dulu, tapi berpikir bekerja dulu. Lalu saya akhirnya ada main lagi ke salah satu distrik, ketemu sama
Orang yang suka nawar-nawarin barang. Kalau bahasa kita mah calo, betul ya? Ya, tapi mereka tidak menyebut nama dia calo. Karena pakai bahasa Cina, nggak tahu apa tuh namanya. Makelar ya, makelar dia. Nawarin saya, akhirnya saya beli barang, di situ beli barang. Otomatis dia harusnya dapat komisi kan dari pedagangnya. Ada satu hari besoknya ketemu lagi itu hujan. Jadi di Guangzhou kemarin di Cina itu hari Senin panas, hari Selasa tiba-tiba hujan, hari dingin banget, hari Kamisnya beda. Jadi 10 hari di sana cuacanya beda-beda. Ketemu di hujan. Nah pas hujan ditanya mau kemana, mau pulang ke hotel. Ya udah ayo saya anterin kata dia. Dianterin saya sampai hotel, nggak bayar Bapak Ibu. Habis itu saya ketemu hari batuk sama sakit kepala gara-gara dingin banget. Setelannya pakai kaos, salah kostum misalnya. Jadi anginnya ke kepala, pusing sakit kepala gitu. Saya bilang aduh saya batuk sama sakit kepala. Langsung apa yang dia tawarin, mau saya beliin obat enggak? Emang boleh? Boleh. Pergi dia beliin obat. Balik lagi bawa obat, enggak dibayar juga Bapak Ibu. Artinya di situ saya belajar, ternyata untuk sukses itu harus punya karakter sukses dulu. Melayani bukan mau dilayani Bapak Ibu. Jadi kalau Anda presentasi, ditolak Anda ngedon gitu ya. Anda kayak ayam bekokok gitu ya. Artinya Anda masih punya mental pengen dilayani Bapak Ibu. Betul gak? Kamu udah capek-capek saya jelasin gak gabung. Ya kan, makanya tadi tanya apa kabar merdeka. Nah. Artinya saya berpikir ternyata sukses itu datang kepada orang yang beruntung Bapak Ibu. Kenapa datang kepada orang beruntung? Pernah gak Anda nih lagi naik motor tiba-tiba nabrak apa gitu, bak! Ditolongin orang, Pak gak apa-apa. Orang lain pasti bilang apa? Untung gak apa-apa ya. Orang Indonesia mah apa-apa untung, betul gak? Artinya memang sukses ini lahir kepada orang yang beruntung. Nah gimana caranya Pak saya biar beruntung? Ternyata beruntung itu artinya adalah ketika kesempatan bertemu sama kemauan. Makanya orang yang susah gitu ya, orang lulus kuliah, lulus sekolah pasti yang dicari pekerjaan, nyari peluang, betul gak? Nyari peluang itu susah Bapak Ibu. Setuju gak? Susah bener nyari peluang. Nah beruntung itu ketika kesempatan bertemu dengan kemauan. Nah ketika peluang atau kesempatannya ada, kemauan kitanya ada gak? Nah untuk meningkatkan kemauan itu ada caranya. Yang pertama kita harus punya kompetensi dulu, kemampuan. Makanya kenapa Bapak Ibu teman-teman semua sekarang kita kumpul di sini buat apa? Ningkatin kemampuan kita. Dari yang gak berani bicara, nih saya mau jujur aja ya. Dulu pertama saya gabung kayak begini, kayak Bapak Ibu dulu saya duduk di belakang. Duduk di belakang, MC di depan, apa kabar? Merdeka! Dalam hati saya norak, saya bilang. Naon sih ya merdeka, saya bilang. Merdeka asal udah dari tahun 45, saya bilang. Norak bener, saya bilang. Orang berdiri, wah saya kan gengsi, ngeliatin aja gini. Gengsi saya dulu, gengsian gitu, ngeliatin aja. Tiba-tiba MC, ayo kita goyang, joget. Gitu ya. Dung, joget goyang dumang, saya masih ingat. Dung, MC depan, saya diam gini aja. Sumpah ya komunitas. Tidak banget lah, pokoknya enggak banget ini saya bilang. Lama-lama kaki saya ikut goyang gini. Lama-lama kieu saya. Lama-lama iya gitu kan. Yang penting kitanya mau berubah, betul gak? Sama saya juga dulu gitu. Gengsinya tuh tinggi gitu. Tapi Bapak Ibu ya, gengsi tidak akan merubah kehidupan gitu. Betul gak? Gengsi gak akan merubah kehidupan. Tapi ketika kita udah sukses, maka hidup kita akan jauh lebih bergengsi Bapak Ibu.